bersama aku Aurora Francisca Felicia Padua dari program studi hubungan internasional dengan NIM 2470750068. Nah, pada video kali ini aku akan review buku lagi nih guys. Nah, ini buku yang menurut aku sangat menarik dan mendalam ya, yang dimana mungkin buku ini bisa mengubah cara kita melihat dunia, yaitu judulnya tentang kekuasaan ciptaan Pak Arthur Jefferson. Nah, buku ini tuh kenapa aku bilang menarik, karena dia menggali tentang tema kekuasaan, sejarah, dan bagaimana keduanya saling mempengaruhi. By the way guys, untuk membahas buku ini lebih dalam, kita lanjut ke video berikutnya. Dadah! Oke, pertama-tama kita masuk ke inti dari buku ini. Nah, salah satu hal utama yang dibahas dalam buku ini tuh tentang ekstasi kekuasaan. Nah, ini tuh bukan membahas kadar soal kekuasaan aja yang sering kita pahami ya, yang dimana kekuasaan itu pasti seorang pemimpin, ada di pemerintahan gitu-gitu. Oke, buku ini tuh menarik karena buku ini mengajak kita melihat kekuasaan sebagai sesuatu yang hadir dalam kehidupan sehari-hari kita dari berbagai bentuk dominasi. Contohnya apa? Contohnya gimana cara kita diatur oleh aturan sosial, budaya, bahkan cara berpikir kita. Menarik kan tentang kekuasaan ini ya kan? Nah, pada buku ini juga menyoroti bagaimana sejarah menjadi arena di mana kekuasaan itu bermain. Nah, di sini Bapak Arthur Jefferson Maya menggambarkan bahwa sejarah seringkali penuh dengan diskontinuitas, di mana secara sederhananya tuh bisa dibilang putus-putus ya. Maksudnya apa? Kekuasaan putus-putus itu apaan sih? Nah, kekuasaan yang ada di satu zaman bisa saja membusuk. Kemudian setelah membusuk, kekuasaan itu digantikan oleh peradaban baru. Aku sih anggapnya tuh ini benar-benar relevan banget ya di dunia, karena apalagi banyak banget contoh dari diskontinuitas ini, dimana banyak kejadian-kejadian besar dalam sejarah dunia. Contohnya bagaimana kekaisaran Romawi bisa runtuh lalu digantikan oleh sistem baru. Bayangin guys, padahal kekaisaran Romawi itu pada zaman itu sangat amat berpengaruh dan sangat amat besar, tapi bisa digantikan oleh sistem baru. Hebat ya kekuasaan ini. Nah, lanjut lagi, salah satu bagian yang benar-benar buat aku berpikir tentang buku ini tuh gimana yang menjelaskan tentang konsep subjek. Menurut buku ini, subjek itu bukan hanya kita, seorang individunya, orangnya, tapi juga hasil dari diskursus. Apa itu diskursus? Kalau secara singkatnya ya, diskursus itu adalah percakapan atau cara berpikir kita yang didominasi atau mendominasi suatu waktu. Jadi siapa kita, cara kita berpikir, semua itu dipengaruhi oleh diskursus. Terus contohnya misalnya di era media sosial kita sekarang ini, kita seringkali menjadi subjeknya dari apa yang trending atau yang viral. Sering gak sih guys, kita tuh selalu jadi subjeknya, bukan jadi objeknya ya. Nah, oke, next. Selain itu, buku ini juga memberikan banyak sekali contohnya bagaimana kekuasaan bukanlah sesuatu yang statis,
dimana buku ini tuh menggambarkan bahwa si kekuasaan ini terus bergerak, berubah, dan bahkan membentuk ulang dirinya sendiri. Metamorfosis, nyaps. Ini dimana dari buku ini tuh ada istilah yang namanya praksis. Praksis sendiri merupakan praktik nyata dari teori atau ide. Nah, di sini Bapak Arthur ingin menunjukkan bahwa kekuasaan ini hidup melalui tindakan kita sehari-hari loh guys. Misalnya ketika kita mengikuti aturan, bahkan saat kita melanggarnya juga itu merupakan bentuk kekuasaan. Kita sebenarnya tuh sedang menjadi bagian dari siklus kekuasaan itu sendiri gitu. Menarik kan? Menarik banget. Walaupun cukup berat ya, berat untuk dipahami, tapi jangan salah guys. Meskipun pembahasannya ini mendalam, buku ini tidak hanya untuk para akademisi atau filsuf saja. Aku maba lumayan ngerti dengan isi ini ya. Kalau kita suka banget, apalagi kita sebagai pembaca yang suka banget baca buku tentang kehidupan atau penasaran dengan cara gimana sih kekuasaan itu kalau di balik layar gitu. Buku ini bisa jadi bacaan yang sangat amat menarik buat anda sekalian. Nah, Bapak Arthur Jensen banyak di dalam buku ini tuh menggunakan bahasa yang cukup kaya, meskipun kadang terasa cukup berat ya. Yang saya bilang tadi bahasanya terlalu mendalam, cukup mendalam. Jadi kalian harus belajar lebih giat lagi agar mengerti isi buku ini. Tapi menurut saya justru disitulah kotak sodanya buku ini. Ya, buku ini menentang kita untuk berpikir lebih dalam lagi, melihat dunia dengan perspektif baru. Setelah baca buku ini, saya sadar bahwa kekuasaan itu bukan hanya soal siapa yang punya posisi tinggi atau siapa yang berkuasa di pemerintahan. Dalam buku ini tuh menceritakan atau menggambarkan bahwa kekuasaan itu ada di sekitar kita. Di percakapan kita ada kekuasaan, di cara kita mengambil keputusan itu ada kekuasaan, dimana kekuasaan diri kita sendiri, dan bahkan di cara kita memandang diri sendiri juga ada kekuasaan. Nah, benar-benar buku ini tuh membuka mata aku, membuka pikiranku untuk lebih peka terhadap dinamika itu. Oke guys, kita udah sampai di penutup. Sebagaimana penutupan ini, kalau saya harus memberikan rating ya untuk buku yang best ini, saya akan memberikan 4,5 dari 5 bintang. Oh, sebanyak-banyak. Singkat saja, ini best ya. Tapi alasannya kenapa tidak 5? Karena menurut saya ada beberapa bagian yang bahasanya terlalu akademis dan mungkin sulit dipahami ya, sulit dicerna sih untuk pembawa atau pembaca yang awam sama hal-hal itu. Tapi secara keseluruhan ini best dan benar-benar menarik, worth it untuk dibaca, benar-benar berharga untuk dibaca ya. Jadi itu dia ulasan saya tentang buku Kuasa Kekuasaan ciptaan dari Bapak Arthur Jensen ya. Kalau kalian sudah pernah baca atau tertarik membacanya, tulis di pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, and subscribe supaya kalian gak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.